Kosan, Kongko Santai. Halo penghuni kosan, kembali lagi dengan kita berdua di Kosan episode 12. Halo, kosan kali ini kita berdua akan menyampaikan informasi yang menarik seperti biasanya. Kita mau bahas apa kali ini, Nit? Yaps, topik ulasan kita kali ini menganalisis sumber berita negatif untuk mengidentifikasi masalah. Iya, menarik sekali. Soalnya penyebaran berita negatif berdampak besar pada reputasi individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Betul, Net. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis sumber berita negatif dengan analisis sentimen. Apa itu analisis sentimen, Nit? Analisis sentimen merupakan proses otomatis untuk menentukan apakah suatu teks memiliki sentimen positif, negatif, atau netral. Teknik ini sering digunakan dalam media monitoring untuk memahami opini publik dengan memanfaatkan teknologi algoritma AI. Oh, I see. Terus apa langkah analisis sentimen yang harus diambil untuk menganalisis sumber berita negatif itu, Nit? Tenang aja, Net. Ada 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama, mengidentifikasi berita negatif, melakukan analisis temporal, menelusuri sumber berita pertama, dan terakhir memetakan pola penyebaran berita negatif. Nah, selain itu, jika suatu perusahaan mengalami krisis reputasi akibat berita negatif menyebar di media sosial, dan mereka menemukan bahwa mayoritas komentar terkait merek mereka bersifat negatif, lantas langkah yang mereka ambil yaitu mengumpulkan data, menganalisis sentimen, melakukan analisis temporal, dan melakukan analisis jaringan. Seperti itu ya, Nit? Betul, Net. Dengan mengambil langkah tersebut, bisa dibilang cukup berdampak menekan penyebaran berita negatif. Ada beberapa contoh kasus persebaran berita negatif yang berasal dari tempat tidak terduga. Really? Kasus apa saja tuh, Nit? Tahun 2018, McDonald menghadapi berita negatif terkait hoax yang menyebar di media sosial lewat unggahan Facebook yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendukung gerakan tertentu yang kontroversial. Namun setelah dianalisis sumber berita hoax itu berasal dari forum kecil di luar negeri. Gak cuman itu, Taylor Swift juga pernah menghadapi pemberitaan negatif terkait dirinya yang berasal dari forum anonim di internet, seperti Reddit. Isu ini pun diangkat oleh media tabloid dan menyebar seolah-olah berasal dari sumber yang kredibel. Wah, serem sekali ya. Kalau ditelaah dari kedua contoh di atas, informasi negatif tersebut tidak berasal dari media besar atau pesaing, tetapi dari forum diskusi kecil yang berkembang jadi rumor global. Exactly, Nettie. Itulah mengapa analisis sumber berita negatif itu penting. Sekian dulu ya untuk kosan episode kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat ya penghuni kosan. Kalau kalian mau menganalisis sumber berita negatif, bisa pakai Netrai Media Monitoring loh. See you di episode selanjutnya.